Hari ini kita peringati Santa Agnes, seorang martir kecil yang dibunuh sekitar tahun 304 sampai 305 karena ia mempertahankan imannya akan Yesus Kristus dan menolak segala tawaran yang menggiurkan dari kaisar untuk meninggalkan imannya. Kita tahu bahwa ada begitu banyak orang masa kini juga yang berkorban demi mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 21 Januari. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Agnes, perawan dan martir. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memilih yang lemah dalam pandangan dunia untuk mempermalukan yang kuat. Semoga kami yang merayakan kelahiran surgawi Santa Agnes martirmu mampu meneladan ketabahannya dalam iman. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santa Agnes, perawan dan martir. Selamat untuk saudari-saudari, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama pelindung Santa Agnes. Semoga semangat dan teladan hidupnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Sabda Tuhan hari ini hanya 2 ayat yang sungguh menarik kalau kita renungkan. Yesus sungguh sempurna dalam segala hal. Dia adalah kebijaksanaan Tuhan dan Dia adalah Tuhan. Semua yang Ia katakan, yang Ia lakukan mengungkapkan kasih yang sempurna dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Namun apa yang dikatakan para kerabatnya terhadap Dia? Saudari-saudaraku yang terkasih, beberapa orang tentu saja mendengarkan Dia dengan penuh iman, dengan perhatian, takjub, dan hormat atas perkataan dan tindakannya. Mereka dapat melihat keilahiannya bersinar dan mengetahui bahwa Ia adalah anak Allah. Tetapi kisah menyampaikan bahwa orang lain, bahkan kerabatnya sendiri, saudaranya sendiri, menganggap Dia itu tidak waras lagi, alias gila. Mungkin kita lalu bertanya, bagaimana reaksi Yesus dengan para kerabatnya kalau Ia itu dianggap tidak waras, dianggap gila? Apakah Yesus marah? Kecewa?
Saudari-saudaraku yang terkasih, ada banyak pengalaman di mana kita dipanggil untuk mewartakan Injil, dan di sana kita juga menuai berbagai kritikan. Sebaiknya kita tidak perlu heran atau sakit hati atau tersinggung, karena Tuhan Yesus sendiri telah memberikan contoh teladan kepada kita yang telah mengalaminya. Hari ini kita peringati Santa Agnes, seorang martir kecil yang dibunuh sekitar tahun 304-305 karena ia mempertahankan imannya akan Yesus Kristus dan menolak segala tawaran yang menggiurkan dari kaisar untuk meninggalkan imannya. Kita tahu bahwa ada begitu banyak orang masa kini juga yang berkorban demi mereka yang dicintainya, demi iman yang mereka pegang dan mereka yakini. Semoga kita pun teguh dalam iman akan Yesus Kristus yang telah rela menjadi manusia, rela menderita, dan bahkan rela wafat di kayu salib. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita dipanggil untuk menjadi martir-martirnya zaman sekarang lewat tugas karya pelayanan kita. Ya Tuhan, semoga kami mampu membela iman yang Engkau ajarkan kepada kami dengan penuh keberanian dan mampu memberi kesaksian cara hidup yang baik, benar, dan berguna di tengah masyarakat. Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, sorakan haleluya. Pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan haleluya. Direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Berjayalah kini engkau dalam surga, sorakan haleluya. Mendapat ganjaran mahkota abadi, sorakan haleluya. Mohonkan kami rahmat ilahi setiap pada Sang Raja. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.